Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana keadaan hadirin semua? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Tetap semangat walaupun di rumah saja. Terima kasih telah bergabung pada seminar yang kami selenggarakan pada siang hari ini. Hadirin dipersilakan untuk mengambil posisi duduk senyaman mungkin karena acara akan segera kita mulai. Saya, Dinda Kusuma Hesti, mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk memandu jalannya webinar perpajakan kali ini. Demi kelancaran acara, kami mohon hadirin untuk yang pertama mengaktifkan mode mute, mengaktifkan kamera, dan memasang background yang telah kami siapkan. Yang kedua, menggunakan format username yang telah ditentukan, yaitu nama instansi underscore nama peserta selama acara berlangsung. Yang ketiga, sesi tanya jawab akan dilakukan setelah pemaparan materi selesai. Moderator akan mempersilakan peserta untuk bertanya atau menyampaikan pendapat. Yang keempat, peserta dilarang melakukan dan membahas hal yang bersifat sara maupun provokatif, baik dalam obrolan maupun melalui chat. Yang kelima, panitia berhak mengeluarkan peserta Zoom apabila dianggap mengganggu jalannya acara. Yang keenam adalah peserta mengisi link presensi yang akan dibagikan kemudian di room chat Zoom ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC, saya sendiri. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pemaparan materi oleh narasumber. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, kuis. Yang keenam, hiburan. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk menghemat penggunaan waktu di sesi kuis, kami mohon hadirin untuk terlebih dahulu login ke Quizizz dengan tautan yang telah tersedia di room chat Zoom berikut ini. Selanjutnya, dimohon perhatian hadirin bahwa nanti akan ada kata kunci yang saya berikan sebagai syarat untuk mengisi daftar hadir. Terima kasih. Untuk login ke Quizizz bisa dengan link yang telah disediakan di grup WhatsApp ya. Sekali lagi kami ingatkan hadirin untuk mengaktifkan kamera, menggunakan background yang telah disediakan, dan login ke Quizizz dengan tautan yang tertera di room chat Zoom berikut ini. Dan perlu diketahui bahwa kuis yang akan diselenggarakan nanti adalah kuis berhadiah puluhan ribu rupiah. Jadi dimohon untuk memperhatikan pemaparan materi dengan baik dan segera login ke Quizizz dengan tautan yang tersedia. Semoga hari ini menjadi hari keberuntungan Anda. Terima kasih. Baik hadirin, waktu telah menunjuk pukul 12 tepat. Acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
Yang terhormat Bapak Reza Pranata Putra selaku pengampu mata kuliah Komunikasi Publik, yang saya hormati Bapak Hangga Widasa Putra dari Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara selaku tamu spesial kita hari ini, yang saya hormati pula Saudara Suta dan Saudara Michelle selaku narasumber, dan para tamu undangan serta mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di webinar pengenalan pajak dengan tema Literasi Pajak bagi Milenial. Seminar ini kami selenggarakan dalam rangka pengenalan aspek-aspek perpajakan meliputi jenis-jenis pajak, siapa yang wajib membayar pajak, dan manfaat yang disumbangkan dari penerimaan pajak itu sendiri. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya lah kita dapat bersama berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai tanda rasa syukur kita atas nikmat yang kita terima, untuk memohon kelancaran acara, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik hadirin yang kami hormati, marilah kita awali acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti dari webinar siang hari ini. Dan di antara kita telah hadir 2 orang tamu spesial dan seorang moderator yang selanjutnya akan saya sapa terlebih dahulu. Tamu yang pertama adalah dosen komunikasi publik kelas 507 D3 Pajak 2018, Bapak Reza Pranata Putra. Selamat siang Bapak Reza, bagaimana keadaan Bapak? Siang Dinda, saya sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Apakah Bapak sudah siap untuk mengikuti acara inti webinar perpajakan ini, Pak? Oke, siap banget. Nilai juga siap. Siap, Pak. Lalu untuk tamu yang kedua adalah Bapak Hangga Widasa Putra dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Selamat siang Pak Hangga, bagaimana keadaan Bapak? Halo, selamat siang. Sehat, Mbak. Apakah Bapak sudah siap untuk mengikuti acara webinar ini, Pak? Oke, bisa dilanjutkan. Siap, Pak. Kami lanjutkan. Selanjutnya, moderator kita siang hari ini adalah salah satu mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN yang bernama Sophie Windy Nolarita. Kak Sophie ini berasal dari Boyolali yang lahir pada tanggal 7 Desember 1999. Kak Sophie adalah lulusan dari TK Aba Aisyah pada tahun 2005
lulusan dari SD Negeri 1 Ropaking pada tahun 2011, lulusan dari SMP Negeri 2 Kedungjati pada tahun 2014, dan lulusan SMA Negeri 1 Ungaran pada 2017. Dan Kak Sofi ini adalah salah satu mahasiswa aktif Politeknik Keuangan Negara STAN, jurusan D3 Pajak 2018 semester 5. Selamat siang Kak Sofi, bagaimana kabarnya? Siang Kak Dinda, Alhamdulillah Kak, saya dalam keadaan sehat walafiat. Kak Dinda apa kabar? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sepertinya Kak Sofi ini sudah tidak sabar lagi untuk memulai dan memandu acara intinya ya Kak Sofi? Benar sekali Kak Dinda. Selanjutnya, karena waktu terus berjalan, kami persilakan kepada Kak Sofi untuk segera memulai dan memandu acara inti dari webinar ini. Silakan Kak Sofi. Baik, terima kasih Kak Dinda selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Reza Pranata Putra selaku dosen mata kuliah komunikasi publik. Dan terima kasih kepada Bapak Hangga Wida Saputra dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara selaku tamu spesial kita pada siang hari ini, dan juga teman-teman peserta webinar yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda sekalian. Oke teman-teman, webinar kita hari ini memiliki tema yang sangat luar biasa, yaitu literasi pajak bagi milenial. Jadi teman-teman, pada siang hari ini, kita akan belajar tentang pajak dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Ida Bagus Desuta Mahalancana dan Kak Audrey Michelle. Saya akan menyapa narasumber kita terlebih dahulu. Halo Kak Suta dan Kak Michelle, apa kabar Kak hari ini? Selamat siang Sofi, kabar saya sehat hari ini. Siang Sofi, kabar saya baik. Mbak Sofi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Kak, saya juga dalam keadaan sehat. Baik, bagaimana Kak Suta dan Kak Michelle? Apakah sudah siap untuk menyampaikan materinya hari ini? Ya, siap Sofi. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita memulai diskusi, saya akan membacakan teknis diskusi pada hari ini. Yang pertama, diskusi akan diawali dengan penyampaian materi. Penyampaian materi akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang kedua, peserta wajib mematikan mikrofon selama narasumber menyampaikan materi. Yang ketiga, pada saat narasumber menyampaikan materi, peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan menuliskannya di kolom chat yang ada di Zoom. Yang keempat, pertanyaan akan dijawab oleh narasumber pada saat sesi penyampaian materi selesai. Saya ulangi kembali, peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan menuliskannya di kolom chat yang ada di Zoom. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai sesi pertama penyampaian materi pada hari ini. Pada sesi pertama ini akan diisi oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Ida Bagus Desuta Mahalancana. Jadi teman-teman, Kak Suta ini merupakan mahasiswa semester 5, jurusan pajak dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Kak Suta ini berasal dari Denpasar, Bali, yang lahir pada tanggal 16 Desember tahun 1999. Kak Suta ini merupakan lulusan dari TK Cipta Dharma pada tahun 2006, lulusan dari SD Cipta Dharma pada tahun 2012, lulusan dari SMP Negeri 3 Denpasar pada tahun 2015, dan yang terakhir, Kak Suta ini merupakan lulusan dari SMA Negeri 3 Denpasar pada tahun 2018. Langsung saja, kepada Kak Suta, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Sofi atas waktunya. Ya, selamat siang Pak Reza, selamat siang Pak Hangga. Selamat siang juga bagi teman-teman semua. Kali ini saya mau memberikan materi perpajakan yang sekiranya membuat teman-teman dapat menjadi lebih dekat dan lebih paham dengan pajak. Setelah webinar ini, teman-teman semua akan tahu bagaimana sih sebenarnya pajak itu. Ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saya mulai. Teman-teman pasti pernah mendengar tentang pajak kan? Baik dari berita, dari internet, atau kebetulan beberapa sudah pernah mempelajarinya. Jadi, apakah yang dimaksud dengan pajak itu sendiri?
Dalam pengertian pajak dapat dibagi menjadi 5 poin penting. Yang pertama adalah pajak adalah kontribusi wajib kepada negara. Yang kedua, pajak terutang oleh orang pribadi atau badan. Yang ketiga, pajak bersifat memaksa. Artinya seseorang dapat dijatuhi hukuman apabila tidak membayar pajak. Yang keempat, pajak tidak memberikan imbalan secara langsung ketika kita membayar pajak. Manfaat dari pajak itu akan dirasakan nanti. Yang kelima, pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia, menerapkan berbagai macam jenis pajak yang memiliki tujuan dan peruntukan yang berbeda. Secara umum, pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada pajak pusat dan yang kedua ada pajak daerah. Kita pertama akan membahas tentang pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ada 5 jenis pajak pusat yang berlaku di Indonesia. Pertama ada pajak penghasilan atau PPH, yaitu kita temui ketika seseorang mendapat penghasilan baik berupa gaji, honor, atau penghasilan dari usaha, maka sebagian dari penghasilan itu akan dipotong dan disetor ke negara. Nah, sebagian penghasilan inilah yang kita sebut dengan PPH. Yang kedua ada PBB P3L atau pajak bumi dan bangunan untuk perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan lainnya. Contohnya, ketika seseorang mempunyai lahan perkebunan atau perhutanan atau pertambangan yang digunakan untuk kegiatan usahanya, maka ia akan dikenai pajak. Yang ketiga ada pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN ini sering kita temui ketika kita membeli barang di supermarket atau toko elektronik, bahkan juga membeli barang secara online. Pajak ini biasanya besarnya 10% ditambahkan dari harga jualnya. Namun satu hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa makanan dan minuman itu tidak terutang PPN ya. Jadi kalau teman-teman pernah pergi ke KFC lalu teman-teman dikenakan pajak 10% dari harga makanannya, maka itu bukanlah PPN melainkan pajak restoran. Yang keempat ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pajak ini adalah pajak yang dikenakan atas barang mewah. Misalnya seseorang membeli apartemen, mobil mewah atau helikopter, atau barang mewah lainnya, maka akan dikenai PPNBM. Yang terakhir ada bea materai. Bea materai dikenakan kalau kita buat surat perjanjian, akta notaris, atau surat berharga lain yang berisi sejumlah uang atau nominal tertentu. Bea materai ini jenisnya ada materai 3.000, ada materai 6.000, bahkan mulai tahun ini pemerintah memberlakukan materai 10.000. Lanjut kita ke pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pajak daerah dibagi menjadi 2 jenis, ada pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Pajak provinsi ada pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten kota, jenisnya ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBBP 2 atau pajak bumi bangunan untuk perkotaan dan pedesaan, dan BPHTB, bea perolehan tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Teman-teman semua di sini mungkin pernah bertanya, kapan sih kita diwajibkan untuk membayar pajak? Apakah mahasiswa seperti kita juga dikenakan pajak? Nah, jawabannya setiap jenis pajak di Indonesia tentunya memiliki syarat-syarat yang berbeda. Tetapi berhubung kita semua mahasiswa yang hadir di sini, yang sebentar lagi akan memasuki dunia kerja, maka kita akan bertemu dengan PPH. Karena setiap pekerjaan yang nanti akan kita miliki, atau setinggi apapun cita-cita yang teman miliki, tidak akan terhindar dari yang namanya PPH. Jadi saya rasa penting PPH ini perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu. Di dalam PPH ada yang disebut dengan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, atau disingkat dengan SPDN dan SPLN. SPDN merupakan orang yang bertempat tinggal atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Orang yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, atau warisan yang belum terbagi. Contohnya, apabila teman-teman semua di sini yang notabene bertempat tinggal di Indonesia, maka kita semua dapat dikatakan dengan SPDN. Apabila seseorang tidak bertempat tinggal, tidak berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia, tidak berada di Indonesia lebih dari 183 hari,
atau badan tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, maka mereka disebut dengan SPLN. SPLN ini ada yang menjalankan usaha melalui BUT atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui BUT. BUT merupakan bentuk usaha tetap, contohnya cabang perusahaan, kantor perwakilan, pabrik, atau gudang yang merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan yang berada di luar negeri. Lanjut, seseorang dikenai PPh ketika mereka telah memenuhi kedua syarat, yaitu ada syarat kewajiban objektif dan kewajiban subjektif. Kewajiban objektif pajak yaitu memiliki penghasilan yang merupakan objek pajak. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi, setiap penghasilan yang teman-teman dapatkan, asalkan dia menambah kemampuan ekonomi dari teman-teman juga, maka itu disebut dengan penghasilan. Yang kedua ada kewajiban subjektif pajak. Kewajiban ini melekat dengan subjek pajak itu sendiri. Subjek pajak ini adalah orang yang wajib membayar pajak ya. Kewajiban subjektif pajak untuk SPDN orang pribadi dimulai saat dilahirkan, berada, atau berniat untuk tinggal di Indonesia, dan berakhir saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Untuk SPLN, dimulai saat menjalankan usaha melalui BUT atau saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kewajibannya berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha melalui BUT atau saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Untuk SPDN badan, kewajiban subjektif pajak dimulai saat badan itu didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Untuk warisan belum terbagi, kewajiban subjektifnya dimulai saat timbulnya warisan yang belum terbagi, atau dengan kata lain, apabila ada keluarga yang meninggal dan meninggalkan warisan, maka di sanalah kewajibannya dimulai. Kewajiban subjektifnya berakhir saat warisan telah selesai dibagi. Saya tekankan lagi bahwa seseorang dikenakan pajak apabila mereka telah memenuhi dua kewajiban ini, yaitu kewajiban objektif dan kewajiban subjektif. Setelah kita mengetahui kapan seseorang dikenai pajak, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana seseorang melaksanakan kewajiban perpajakannya. Langkah-langkah yang harus dilakukan, yang pertama, mereka harus mendaftarkan diri ke KPP untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, menghitung dan memperhitungkan pajak yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, membayar pajak yang terutang melalui bank persepsi, kantor pos, atau sarana lainnya. Yang terakhir, melaporkan pajak yang terutang ke KPP dengan mengisi surat pemberitahuan. Ya, baiklah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Suta atas materinya. Baik teman-teman, kita akan langsung melanjutkan ke sesi 2 penyampaian materi. Saya ingatkan kembali, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung menuliskannya di kolom chat yang ada di Zoom ya. Oke, sesi kedua penyampaian materi ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Kak Audrey Michelle. Jadi teman-teman, Kak Michelle ini merupakan mahasiswa Mohon maaf, saya ambil alih. Kak Audrey Michelle ini lahir di Semarang pada tanggal 15 Agustus 2000. Nah, Kak Audrey Michelle ini adalah lulusan dari TK Kristen 3 YSKI pada tahun 2006, lulusan dari SD Kristen 3 YSKI pada tahun 2012, lulusan dari SMP Krista Mitra Semarang pada tahun 2015, lulusan dari SMA Negeri 3 Semarang 2018, dan sekarang adalah mahasiswa aktif Politeknik Keuangan Negara STAN, jurusan pajak, semester 5. Selamat siang, Kak Michelle. Selamat siang, Kak Dinda. Apa Michelle sudah siap untuk mengisi acara inti pada webinar kali ini? Sudah siap sekali, Kak. Baik,
segera kita mulai ya, Kak Michelle, untuk pemaparan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dinda atas kesempatannya. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya kalian? Wah, sepertinya pada baik-baik saja lah ya. Nah, tadi Beli Suta udah menjelaskan tentang jenis-jenis pajak dan syarat untuk menjadi wajib pajak. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang betapa pentingnya pajak bagi Indonesia. Emang sebenarnya sepenting apa sih? Nah, di sini saya bawa data tentang postur APBN kita di tahun 2020. Terlihat bahwa pajak menyumbang 83,54% dari semua pendapatan negara Indonesia. Tepatnya, 1.865,7 triliun rupiah dari total 2.233,2 triliun rupiah. Baru deh ada penerimaan negara bukan pajak sebesar 16,43% dan hibah sebesar 0,02%. Nah, dari perkiraan pendapatan negara ini, langsung dibagi nih ke anggaran untuk belanja pusat dan belanja daerah. Untuk belanja pusat, pemerintah menganggarkan 1.683,5 triliun rupiah, sedangkan untuk transfer ke daerah dan dana desa, dianggarkan dana sebesar 856,9 triliun rupiah. Proporsi anggaran untuk belanja pusat sendiri, yang paling besar dianggarkan untuk pelayanan umum, tepatnya sebesar 28% dari seluruh anggaran belanja pusat. Yang kedua, dianggarkan untuk ekonomi, tepatnya sebesar 24%. Posisi ketiga ditempati oleh perlindungan sosial, sebesar 13%. Disusul oleh ketertiban dan keamanan sebesar 10%, pendidikan sebesar 9%, pertahanan sebesar 8%, dan kategori lainnya. Yang saya kategorikan sebagai kategori lainnya ini, berurutan dari proporsi yang paling besar ke yang paling kecil, ada kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, perlindungan lingkungan hidup, agama, dan pariwisata. Sedangkan proporsi untuk belanja daerah, anggaran paling besar dialokasikan untuk dana alokasi umum, tepatnya 50% dari seluruh anggaran untuk belanja daerah. Disusul oleh dana alokasi khusus non-fisik sebesar 15%, dana bagi hasil sebesar 14%, lalu dana desa dan dana alokasi khusus fisik masing-masing sebesar 8%, dana otonomi khusus sebesar 3%, dana insentif ke daerah sebesar 2%, dan dana keistimewaan untuk daerah istimewa Yogyakarta sebesar 0,15%. Dari tadi udah dibahas nih tentang jenis pajak, syarat bayar pajak, postur pendapatan negara dalam APBN, bahkan ke proporsi anggarannya. Tapi emang sebenarnya contoh penggunaan pajak tuh apa aja sih? Nah, saya udah bawakan data realisasi nyata penggunaan uang pajak kita di tahun 2018. Yang pertama, subsidi solar. Di tahun 2018, pemerintah berhasil menaikkan subsidi solar dari yang awalnya cuma 500 perak, naik 3 kali lipat jadi 1.500 rupiah. Yang kedua, Asian Games. Siapa sih yang nggak tahu tentang Asian Games 2018 yang diadakan di Jakarta sama Palembang? Nah, dalam rangka pengadaan Asian Games di dua tempat itu, negara mengeluarkan uang sampai puluhan triliun loh. Dan uang yang dikeluarkan negara itu asalnya sebagian besar dari penerimaan pajak. Yang ketiga, jalan dan jembatan. Walaupun udah mengeluarkan puluhan triliun buat Asian Games, Indonesia tetap bisa bangun jalan sepanjang 630 km dan jembatan sejauh 7.673,2 meter. Panjang banget nggak sih? Yang keempat, bantuan buat korban bencana alam. Jadi selama ini sebenarnya pemerintah tuh ikut membantu korban bencana alam loh. Jadi nggak dari platform donasi aja yang bantu mereka, tapi juga dari uang pajak yang kita kumpulkan. Nah, selanjutnya nih, Indonesia juga bisa bangun 8 bandara baru, juga rel kereta api. Keren kan? Belum selesai nih, Indonesia juga mengalokasikan dana buat pendidikan adik-adik kita. Siapa yang belum pernah dengar tentang beasiswa bidik misi? Pasti semua pernah dengar lah ya. Nah, dana buat kasih beasiswa ini juga dari pajak. Selain beasiswa, ada juga dana alokasi dari pemerintah yang namanya dana BOS. Manfaat dari dana BOS ini bisa dirasakan banyak orang loh. Mulai dari buku, subsidi SPP, dan masih banyak penggunaan lain dari dana BOS.
Pemerintah juga meluncurkan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat di tahun 2018. Kedua kartu ini emang nggak bisa dinikmatin semua orang sih, khusus buat keluarga kurang mampu aja. Tapi berarti dengan kita bayar pajak, secara tidak langsung kita juga memberikan kesehatan dan pendidikan yang layak bagi mereka. Udah banyak banget kegunaan uang pajak kan? Nggak cuma yang tadi aja loh, masih banyak kegunaan uang pajak yang nggak saya sebutin satu persatu. Sekarang nih, setelah tahu kegunaan uang pajak, yuk kita lakukan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia demi Indonesia yang lebih baik. Kalau nggak mau taat pajak, hati-hati. Kalian bisa kena hukuman denda, bahkan hukuman pidana loh. Jadi, jangan mangkir dari kewajiban masing-masing, oke? Sekian yang dapat saya sampaikan di kesempatan kita kali ini. Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Michelle atas materinya. Maaf teman-teman, tadi ada sedikit kendala di jaringan saya. Halo Kak Dinda, apakah bisa saya lanjutkan kembali? Bisa, Kak Sofi. Silakan. Baik, terima kasih Kak Dinda. Baik teman-teman, selesai sudah sesi penyampaian materi pada hari ini. Baik Kak Suta dan Kak Michelle, kita sudah mendapatkan banyak pertanyaan nih dari teman-teman. Saya akan membacakan 2 pertanyaan yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Pertanyaan pertama dari Ida Ayu Gede Suta Maharani. Izin bertanya Kak, tadi sempat disebutkan ada subjek pajak, warisan belum terbagi. Saya masih belum begitu paham bagaimana mekanisme perpajakannya ya. Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, saya berikan kesempatan kepada Kak Suta untuk menjawabnya. Kepada Kak Suta, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Sofi atas waktunya. Terima kasih juga pada Kak Ida Ayu atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab tentang warisan belum terbagi ya. Pertama, yang dimaksud warisan di sini bukan hanya berupa emas perhiasan atau tanah atau rumah yang seperti kita ketahui pada umumnya, tapi warisan di sini dapat juga berupa usaha yang dimiliki seseorang ketika ia telah meninggal dunia. Artinya semasa hidupnya dia melakukan usaha itu, kemudian ia meninggalkan usahanya kepada anaknya. Jadi warisan yang dimaksud merupakan warisan yang menghasilkan penghasilan yang merupakan objek PPh. Untuk mekanisme perpajakannya, yaitu saat seseorang meninggal dunia dan meninggalkan warisannya, maka warisan inilah yang menggantikan kedudukan subjek pajak dari orang yang telah meninggal dunia itu. Jadi seolah-olah warisannya ini yang mempunyai kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melapor pajak. Tetapi pada pelaksanaannya, warisan yang menjadi subjek pajak ini menggunakan NPWP orang yang sudah meninggal, dan ahli warisnya lah yang menghitung, membayar, dan melaporkan penghasilan dan PPh yang terkait dengan warisan itu. Misalnya, saya beri contoh, ada Nyonya A punya usaha salon kecantikan. Pada suatu hari, Nyonya A ini meninggal dunia dan meninggalkan warisannya berupa usaha salon tersebut kepada kedua anaknya, yaitu sebut saja B dan C. Kebetulan perjanjian warisan yang menetapkan siapa yang menjadi pemilik dari usaha ini baru ditetapkan 1 tahun kemudian. Jadi selama 1 tahun itu, saat warisan belum terbagi, yang menjadi subjek pajak adalah salon kecantikannya. Kemudian ahli waris, baik itu B atau C, harus tetap melaporkan penghasilan yang diterima oleh salon itu dan melakukan kewajiban perpajakan yang telah saya sebutkan tadi dengan menggunakan NPWP milik Nyonya A. Ya, baik. Kira-kira segitu saja penjelasan dari saya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Kak Ida Ayu ya. Baik, waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Suta atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan dari M. Syauki Fahruzi. Izin bertanya, dalam pemaparan ada disebutkan mengenai sanksi apabila tidak membayar pajak. Apakah ada solusi lain dari pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak selain dari pemberian sanksi? Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan kedua ini, saya akan memberikan kesempatan kepada Kak Michelle untuk menjawabnya.
kepada Kak Michelle, saya persilakan. Terima kasih Kak Sofi atas kesempatannya. Terima kasih juga Mas Syauki atas pertanyaannya. Ya, tentang solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya. Coba saya jawab ya. Jadi, dari Direktorat Jenderal Pajak itu ada beberapa cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Contohnya nih, melakukan sosialisasi, memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan citra good governance, dan memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin masih ada cara-cara lain yang sedang dikembangkan oleh DJP. Sebenarnya webinar kali ini juga termasuk cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat loh, termasuk ke sosialisasi. Mungkin segitu dulu penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga terjawab ya Mas Syauki atas pertanyaannya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak Michelle atas jawabannya. Baik teman-teman, karena waktu diskusi kita sudah habis, saya mohon maaf kepada teman-teman yang mengajukan pertanyaan dan belum sempat dijawab oleh para narasumber kita. Oke, hari ini kita telah belajar banyak hal nih tentang pajak, mulai dari pengertian pajak, jenis-jenis pajak, kapan mulai dan berakhirnya kewajiban pajak penghasilan, dan juga kita mengetahui tentang realisasi penggunaan dari uang pajak. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat, dan semoga kita semua bisa ikut berkontribusi membangun Indonesia melalui pajak. Terima kasih kepada Kak Sulta dan Kak Michelle yang telah berbagi ilmunya kepada kami semua. Terima kasih juga kepada peserta webinar yang sudah sangat antusias dan penuh semangat dalam mengikuti webinar pada siang hari ini. Saya Sofi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita, Kak Sulta dan Kak Michelle, serta moderator kita, Kak Sofi, atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat menambah wawasan kita dan meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya pemahaman pajak di masa sekarang. Dan selanjutnya, untuk mereview ulang materi, Saudara Azhar dari Panitia telah menyiapkan kuis-kuis berhadiah. Kepada Saudara Azhar, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Dinda atas kesempatan waktu yang diberikan. Halo teman-teman semua, sekarang kita udah sampai nih di sesi yang paling ditunggu-tunggu dalam acara webinar kali ini, yaitu kuis berhadiah. Nah, siapa yang nggak mau hadiah ya kan? Apalagi karena libur pandemi gini, kebanyakan dari kita uang jajannya lagi seret-seretnya dong. Maka dari itu, saya Azhar akan memandu teman-teman semua pada acara kuis berhadiah kali ini. Sekarang teman-teman sudah bisa mengakses kuisis dari HP atau PC-nya masing-masing ya, sesuai dengan device yang digunakan ketika masuk ke dalam link yang sudah dibagikan. Untuk teman-teman yang belum join, dipersilahkan nih masuk melalui link yang sudah di-share melalui chat Zoom dan WA Group. Kuis akan kita mulai sekitar 30 detik lagi ya teman-teman. Nah, sambil menunggu teman-teman semuanya masuk, teman-teman bisa nih sambil mengingat-ingat tadi apa yang disampaikan oleh narasumber. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk menjawab soal kuis kali ini. Baik, kuis akan kita mulai 10 detik lagi ya, teman-teman. Baiklah, akan kita mulai ya. 3, 2, 1, mulai.
Baik, teman-teman, sudah selesai nih kuisnya. Bagaimana? Mudah-mudah kan soalnya? Pasti bisa lah ya menjawab soal-soalnya dengan baik. Apalagi kalau tadi kalian memperhatikan narasumber dengan baik. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya bacakan saja ya langsung pemenangnya. Untuk pemenang pertama, yaitu atas nama Dava. Selamat Dava. Nah, untuk Dava akan mendapatkan hadiah OVO senilai Rp30.000. Selanjutnya, untuk pemenang kedua, yaitu atas nama Teuku Ikrar. Selamat. Nah, untuk Teuku Ikrar akan mendapatkan hadiah OVO senilai Rp20.000. Terakhir nih, untuk pemenang ketiga, siapa ya kira-kira? Untuk pemenang ketiga, yaitu atas nama Sakina Asa. Selamat Sakina. Untuk Sakina akan mendapatkan hadiah OVO senilai Rp10.000. Untuk teknis pengambilan hadiahnya, nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi dapat men-screenshot layar quizisnya dan menghubungi panitia melalui grup WA peserta webinar ya. Oke, sekian dulu acara kuis berhadiah kita hari ini. Selamat kepada para pemenang dan terima kasih atas partisipasinya ya teman-teman semua. Baiklah, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Dinda selaku MC. Baik, terima kasih kepada Saudara Ashar dan selamat untuk para pemenang. Semoga kuis ini dapat menambah pemahaman kita tentang pajak. Dan mohon diperhatikan bahwa saya telah memberikan kata kunci di room chat Zoom ini. Harap simpan untuk mengisi daftar hadir. Nah, setelah kita pusing-pusing dengan kuis tadi, kita memasuki acara hiburan untuk merefresh kembali otak setelah webinar tadi berlangsung. Mari kita saksikan bersama persembahan yang luar biasa dari Saudara Juan dan kawan-kawan. Kepada Saudara Juan, saya persilakan. Terima kasih MC. Selamat siang para hadirin. Wah, tampaknya hadirin sekalian sedang meresapi kembali materi yang telah disampaikan oleh para pemateri pada webinar kali ini ya. Nah, untuk penyegaran, saya dan teman-teman ada sedikit persembahan puisi yang telah kami kemas dalam bentuk video. Selamat menyaksikan. Kami, generasi muda Indonesia, sadar pentingnya pajak. Kami bukanlah pahlawan kemerdekaan, tetapi kami adalah generasi cemerlang yang siap untuk berkorban. Berkorban bersama untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Berkorban bersama untuk mewujudkan utopia-utopia yang kita semua impikan. Kami percaya menjadi pahlawan tidaklah harus bersenjata, tetapi kami percaya menjadi pahlawan bisa dimulai dengan membayar pajak. Itulah pahlawan dalam mengentaskan kemiskinan di negeri ini. Pahlawan dari balik layar. Pahlawan tanpa tanda jasa. Pajak, kau adalah harapan kami. Engkau sang saksi bisu sejarah bangsa kami. Sumbangsihmu yang tanpa henti, sampai peradaban di bumi Nusantara ini mati, akan terus membangun dan menyejahterakan negeri. Sebarkan kasih dan pelayananmu ke seluruh negeri. Jangan pernah berhenti, seperti para pejuang yang tak kenal lelah. Terjang semua hambatan ini demi kesinambungan pembangunan negeri. Wahai pajakku, kami akan selalu mendukungmu, menjadi pejuang-pejuangmu, menjadi lebah seperti filosofimu, berkontribusi dengan tulus demi engkau sang ratu, demi sarang yang membahagiakan kaumku. Demi negaraku, bangsaku, keluargaku, akan kuberikan gambaran pahlawan pembangunan masa kini. Aku dan kawan-kawanku selalu taat
bayar pajak. Ya, demikianlah persembahan puisi kami. Semoga dapat menambah rasa cinta kita semua terhadap pajak, dan semoga kita dapat menjadi pahlawan pembangunan masa kini. Terima kasih atas perhatiannya. Melanjutkan acara webinar, saya serahkan kembali kepada MC. Silakan. Terima kasih kepada Juan dan kawan-kawan atas persembahan puisi yang sangat luar biasa yang membuka kita untuk taat membayar pajak demi Indonesia yang lebih baik. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Juan dan kawan-kawan. Selanjutnya, kita memasuki penghujung acara. Namun sebelum acara kita selesai, kami dari panitia memohon kepada Pak Hangga dan Pak Reza untuk memberikan sedikit komentar dan saran dari webinar yang kami selenggarakan hari ini. Yang pertama, saya persilakan kepada Kak Hangga. Mohon maaf, saya persilakan kepada Pak Hangga untuk memberi komentar dan saran. Masuk suara saya ya? Ya Pak, masuk Pak. Oke, terima kasih adik-adik semua. Wah, jos ini. Alumni-alumninya jos ini. Keren ini, keren banget ini. Swear, keren. Nggak nyangka bakal bakal ada penerus-penerus saya dan Pak Reza sudah bisa kayak gini. Evaluasi lah ya. Pertama, teman-teman ketika akan membawakan materi, nanti dilihat pesertanya dari kalangan mana, gitu ya. Dalam artian, posisikan kalian bahwa kalian tidak pernah tahu bahwa pajak itu apa. Jadi posisikan peserta itu nggak ada yang tahu sama sekali tentang pajak, bahkan nggak ada yang pernah tahu sama sekali tentang APBN. Kayak materinya misal tadi ya. Itu sulit sebenarnya yang materinya misal itu. Karena APBN itu sulit dicerna sama masyarakat awam. Sulit. Jadi nanti kalau misalkan memang bertugas di Kementerian Keuangan, apalagi terjun di DJP ya, itu paling enggak benar-benar harus tahu kondisi kamu ditempatkan di mana dan berikan contoh realnya yang ada. Jadi misalkan nih, ketika pembangunan jembatan, jangan hanya dicontohkan jembatan dan jalan, tapi paling tidak di daerah itu, misalkan di Semarang ada jembatan apa yang baru kayak gitu, atau ada renovasi jembatan apa yang baru, seperti itu. Di situ tadi MC sama moderator ya, bagus banget tadi ada kondisi di mana moderator lepas koneksi, itu bener langsung di take over sama MC. Bagus, tanggap, nggak terlalu lama nggak terlalu lama kosong acaranya. Itu tadi. Terus apa lagi ya, overall bagus banget. Tapi kalau misalkan dari narasumber, nanti siapa tadi yang pertama? Kak Ida Bagus. Oh ya, masih Ida Bagus. Nanti diperlancar lagi lah penyampaiannya. Karena kalau misalkan dibandingin sama Michelle ya lebih interaktif Michelle. Nanti lebih bisa lebih interaktif lagi lah. Ini satu tim kan ya semuanya ini? Benar Pak, kami satu tim Pak. Cocok. Jadi nanti saling mendukung, yang kurang di mana tempel. Terus yang yang sudah punya kemampuan bagus, jangan merasa sombong. Tularkan ke teman-teman yang lain. Karena itu sangat membantu lah, karena kalian
kalian adalah ya penerus kami. Penerus kami. Oke, itu aja dari saya. Good. Just ya. Ya Pak, Terima terima kasih atas masukan dan sarannya Pak. Lalu yang kedua, kami persilakan kepada Pak Reza untuk memberi saran dan masukan Pak. Baik, terima kasih Dinda. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Michelle wabarakatuh. sama ya, Bu. Ya, ini sebenarnya kalau udah Pak Hangga ngomong, saya udah nggak usah banyak ngomong harusnya. Pak Hangga, selamat siang. Terima kasih Pak sudah bergabung dari jauh-jauh dari Makassar saat ini bertugas. Pak Hangga ini adalah teman sekelas saya pada waktu kuliah. Jadi tadi kita sempat ngobrol, kok zaman kita tuh boro-boro mau bikin webinar, kayak cuma sebatas ngobrol tentang pajak di Ponjai atau di Kalimongso, itu hanya sebatas itu saja. Jadi ini anak-anak yang luar biasa, Pak Angga. Terima kasih sekali atas apresiasinya. Ya, Jos tadi mudah-mudahan dosennya juga Jos. Ya, saya juga ucapkan terima kasih nih buat adik-adik dari mahasiswa universitas lain ya. Saya lihat ada dari Udayana, ada dari Undiksa, ada dari UNS, UMY. Terima kasih sekali sudah hadir untuk melihat bagaimana mahasiswa di PKN STAN ini berusaha untuk mengerjakan webinar perpajakan yang mereka buat dari awal sampai akhir sendiri ya. Acaranya berjalan dengan sangat lancar. Sepertinya kelas 5-6 sebagai tamu ini mereka udah ketakutan ini, Dinda dan teman-teman, karena standarnya sampai tadi Sofi ya luar biasa, sampai ayam-ayamnya tuh ikut seneng dengan bagaimana cara Sofi memimpin sebuah webinar ya, gitu. Jadi tadi kalau kata siapa Azhar bilang seret-seret udah dikasih hadiah, walaupun hadiahnya tadi 10.000 ya Azhar, nanti ditambahin sama Pak Hangga ya, biar nggak 10.000 gitu OVO-nya, nggak bisa buat beli apa-apa, nanti Pak Hangga yang akan tambah. Saya rasa itu penyelenggara webinar sudah sangat bagus. Saya rasa ini bisa menjadi sebuah pengalaman kita ya, dan juga satu catatan kita, wah ternyata kalian semudah ini. Kalau Bu Menteri nonton, saya rasa ya Pak Hangga ini mereka sudah langsung diangkat semua jadi penyuluh pajak karena luar biasa sekali. Saya apresiasi kegiatan ini, terima kasih banyak untuk seluruh panitia dan juga para peserta webinar ya. Untuk kelompok-kelompok selanjutnya bisa juga ada beberapa yang dari kelas lain juga hadir ya di sini ya, bisa mendapatkan satu inspirasi dalam melaksanakan perpajakan. Dan khusus untuk puisi tadi sangat menyentuh ya, bagaimana pajak itu ternyata bisa menopang Indonesia, bisa membuat negara kita ini masih survive sampai sekarang. Ya, itu tidak bukan karena adalah peran dari masyarakat kita. Jadi buat anak-anak muda, baik yang nanti kerjanya di Kementerian Keuangan ataupun nanti kerjanya dimanapun, jangan lupa untuk bayar pajak. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih sekali ya, Pak Hangga. Terima kasih Bapak. Ya, senang banget nih kita bisa reunian bareng. Dosennya Ya. just banget. Ya, terima kasih. Ya, saya nggak usah ditanya karena Pak Hangga ini teman sekelas saya banget gitu ya. Oke, terima kasih ya semuanya ya. Silakan saya kembalikan ke Dinda. Baik, terima kasih kepada Pak Hangga dan Pak Reza atas saran dan masukan untuk kami perbaiki lagi. Nah, selanjutnya, sebelum acara kita akhiri, mohon hadirin untuk mengaktifkan kamera dan bersiap untuk foto bersama terlebih dahulu. Sesi foto akan segera kita mulai. Masih ada beberapa yang belum mengaktifkan kamera, dimohon untuk mengaktifkan kamera. Terima kasih. Baik, kita mulai saja sesi foto bersamanya. Saya hitung mundur 3 hitungan. 3, 2, 1. Untuk slide kedua, 3, 2, 1. Cukup, terima kasih. Nah, selanjutnya, sebelum keluar dari Zoom, kami harapkan hadirin untuk mengisi daftar hadir untuk keperluan e-certificate. Terima kasih. Nah, setelah usai sudah acara kita pada hari ini, yaitu
webinar untuk pengenalan kita sebagai kaum milenial tentang aspek pajak dan betapa pentingnya pajak bagi Indonesia. Memasuki acara akhir, saya Dinda Kusuma Hesti selaku MC mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan keikutsertaan hadirin dengan baik. Selanjutnya, apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita tutup webinar siang hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga hari ini menyenangkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya kita bisa leave ya. Teman-teman yang kelas 5-6, kelas juga sudah selesai. Silakan Anda bisa selesai dari kelas pada hari ini. Terima kasih semuanya ya. Pak Hangga, terima kasih. Adik-adik sekalian, saya izin leave ya. Terima kasih untuk para hadirin. Silakan boleh mengeluarkan diri dari Zoom ini. Terima kasih.